Selamat pagi anak-anak kelas 1. Pagi ini kita akan belajar mengenal 3 jenis kalimat. Apa saja itu? Ada kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat larangan. Semua ada 3 ya. Boleh diulang kembali? Ada apa saja? Kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat larangan. Oke, good. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Ya, biasanya kalimat ajakan ini menggunakan kata ayo, mari, dan yuk. Ya, kata ayo, mari, dan yuk. Nah, biasanya di akhir kalimat juga menggunakan tanda seru. Ya, menggunakan tanda seru. Dan menggunakan bahasa yang sopan. Contohnya seperti ini. Ibu lihat ada teman-teman Ibu Elin di depan rumah nih. Ibu Elin bilang, ayo kita main bersama. Ya, ayo kita main bersama. Nah, oke. Nah, contoh yang kedua. Ya, Ibu Elin jalan-jalan nih, sedang jalan-jalan lalu melihat sebuah papan. Sebuah papan tersebut bertuliskan, mari kita jaga kebersihan. Mari kita jaga kebersihan. Itu artinya pembuat papan tersebut, pembuatan tulisan tersebut ya, mengajak Ibu Elin untuk apa? Untuk menjaga kebersihan ya, mengajak semua orang yang melewati tempat itu untuk menjaga kebersihan. Nah, kita bisa menjaga kebersihan di mana saja? Di semua tempat ya, bisa di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar ya, dimanapun. Nah, contoh yang ketiga, Ibu Elin baru mengajak peliharaan Ibu Elin nih jalan-jalan sore ke taman. Lalu dogi Ibu Elin ya bermain di lumpur atau bermain di tanah. Nah, saudara Ibu Elin bilang seperti ini, yuk kita mandikan anjing itu. Yuk kita mandikan anjing itu. Ya, saudara Ibu Elin mengajak Ibu Elin untuk memandikan peliharaan Ibu Elin. Ya, seperti itu. Bisa? Bisa ya? Kalimat ajakan mudah ya? Oke, sekarang kita masuk ke jenis kalimat yang kedua, yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang digunakan untuk memerintah, menyuruh, meminta seseorang melakukan sesuatu. Nah, biasanya ya pada kata pertama menggunakan akhiran lah. Contohnya seperti apa Ibu Elin? Contohnya seperti ini. Misalnya, sudah sore. Ya, sudah sore, kita masih asik bermain. Lalu mama datang, mandilah sekarang. Oke, mandilah sekarang pakai tanda seru di belakang kalimat. Nah, contoh yang kedua, ya, anak-anak semua di rumah melihat mama sedang melipat pakaian. Lalu anak-anak ingin membantu mama nih melipat pakaian walaupun masih belum rapi atau belum sesuai dengan lipatannya. Lalu mama berkata, lipatlah pakaianmu sampai rapi. Lipatlah pakaianmu sampai rapi. Ya, mama menyuruh anak-anak untuk melipat pakaiannya dengan rapi. Good. Yang ketiga, ya, Ibu Elin jalan-jalan lagi, lalu melihat sebuah papan. Papan tersebut bertuliskan, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu artinya seseorang tersebut menyuruh Ibu Elin untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan biasanya sudah tersedia itu tong sampah, tempat sampah yang basah maupun yang kering. Jadi kita tinggal membuang sesuai jenisnya ya, sampah basah maupun sampah kering. Contohnya botol, ya, buah kulit pisang, kulit buah ya. Oke. Lalu yang keempat. Nah, anak-anak di rumah punya banyak mainan, punya banyak boneka, mobil-mobilan, ya. Banyak mainannya, ada Lego juga. Nah, Papa datang nih ke rumah. Lalu Papa berkata, rapikanlah mainanmu. Rapikanlah mainanmu. Artinya, Papa memerintah kita untuk merapikan mainan ya. Papa memerintahkan anak-anak semua untuk dapat merapikan mainannya hingga
rapi. Oke, bisa? Mudah ya? Kalimat perintah mudah ya? Oke, kita masuk ke kalimat yang selanjutnya, yaitu kalimat larangan. Kalimat larangan. Kalimat larangan merupakan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan larangan atas suatu perbuatan. Ya, contohnya seperti ini. Jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Lalu ada lagi, jangan berisik, kakak sedang belajar. Ya, jangan berisik, kakak sedang belajar. Lalu contoh yang ketiga, dilarang menelpon di tengah jalan. Dilarang menelpon di tengah jalan. Memangnya kenapa Ibu Elin? Kok kita tidak boleh menelpon di tengah jalan? Memangnya itu salah ya? Salah ya anak-anak, itu salah, tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena bisa saja kita tertabrak oleh orang yang berkendara yang sedang melintas menggunakan motor, mobil, sepeda. Ya, kita bisa tertabrak. Nah, kalau kita sudah tertabrak, ya kita bisa terluka, bisa masuk rumah sakit. Itu berbahaya sekali. Ya, tidak boleh ya dilakukan ya. Nah, kalau mau memakai handphone, kita berhenti dulu ke pinggir jalan ya. Kita menerima telepon ke pinggir jalan, tidak di tengah jalan. Oke. Contoh yang keempat, dilarang melintas sebelum lampu hijau. Dilarang melintas sebelum lampu hijau. Nah, peraturan ini atau kalimat ini ya biasanya ada di lampu merah. Ya, lampu hijau untuk pejalan kaki, anak-anak bisa berjalan ya. Tetapi kalau lampu pejalan kakinya masih merah, kita tidak boleh melintas. Kenapa? Karena kita juga bisa tertabrak. Ya, kita tertabrak mobil, tertabrak motor, sepeda, bahaya sekali ya. Kita harus mematuhi ya peraturan lalu lintas. Jika kita sudah bisa berjalan, anak-anak bisa berjalan. Tetapi kalau belum, masih lampu merah untuk pejalan kaki, dilarang melintas. Bisa? Bisa ya? Oke, nah kita hari ini sudah belajar 3 jenis kalimat. Ya, kemarin kita belajar mengenal kalimat tanya. Hari ini kita belajar mengenal kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat larangan. Mudah? Mudah ya? Kalau mudah boleh angkat jempolnya ke atas. Kalau masih sedikit sulit boleh turunkan jempolnya ke bawah. Tapi tidak apa-apa, kita akan belajar kembali saat pertemuan Zoom. Ya, anak-anak harus bertanya sama ibu guru supaya tidak bingung lagi. Ya, oke bisa ya? Nah, Ibu Elin memberikan tugas untuk anak-anak semua mengerjakan di buku tulisnya atau boleh di modulnya ya, di halaman 12. Kerjakan masing-masing membuat 2 contoh kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat larangan ya, masing-masing 2 contoh. Nanti kita akan bahas saat Zoom meeting. Bisa ya? Oke, baiklah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu Elin. Ibu Elin senang sekali. Semoga kita bisa belajar bersama lagi di Zoom ya. God bless you. Bye.